Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 8 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp28.208.000. Syukur sebesar Rp16.414.500 dan persepuluhan sebesar Rp1.772.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 Januari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp4.292.700. Syukur sebesar Rp773.000. Persepuluhan sebesar Rp1.170.000 dan sarana fisik sebesar Rp305.000. Kebaktian Minggu 15 Januari 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta S. Haspers. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Hokim Tong dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab dari Yosua 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Tata kebaktian yang dipergunakan dalam tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudara Winda Parinusa, Stevi Tanamal, dan Jidon Tuarlela. Lagu prosesi masuk para pelayan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan pelengkap Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 dan ayat yang kedua. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 15 Januari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat pagi jemaat, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Secara berbalas-balasan kita membacakan Mazmur pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami.
Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Datang kepadamu, anak domba Allah. Mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh nama-Mu, anak domba Allah. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Yang Maha Tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Persembahan pujian dari Saudara Stevi Tanamal.
When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosea 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Di bawah perikop perjanjian di Sikem,
Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda di laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan di depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Peris, orang Kanaan, orang Het, orang Girskasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendalui kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu layan diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu,
Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil satu batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi baik Inama Bapak Saudara sekalian dan teman-teman pemuda serta anak-anak yang datang bersama-sama dengan orang tua dalam kebaktian ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Luar biasa. Inama Bapak Saudara sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan pertama tahun 2023. Tentu masih segar dalam kita punya ingatan bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2022 yang baru saja kita lewati. Dan karena itulah maka sebelum kita bersama-sama belajar dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 ini, kita ingin ketong semua dalam sukacita memalingkan muka ke kiri dan ke kanan dan berikan senyum yang paling manis di tahun 2023 kepada orang di kiri, orang di kanan, dan ulurkan tangan kita, ucapkan dengan penuh keyakinan, Tuhan memberkati Ale. Silahkan. Sudahkah belum? Mimbarnya akan tinggi jeda pelia, tapi sempapa. Mungkin udara masih dingin. Jadi lebih baik lipat tangan daripada kasih tangan buat orang di kiri atau di kanan. Atau mungkin makan cookies banyak tahun baru, gigi sakit, jadi belum sempat tersenyum. Inam Bapak Saudara sekalian, perjalanan 2022 memberikan kepada kita satu gambaran bahwa apa yang terjadi di sepanjang tahun, tentu saja ketong punya cerita masing-masing. Dan katong bisa bilang bahwa tahun 2022 yang sudah katong lewati bukan semata-mata tahun yang penuh dengan keberhasilan, tapi juga diwarnai oleh kegagalan. Tahun 2022 yang sudah kita lewati bukan cuma dipenuhi dengan sukacita, tetapi juga ada kabar duka cita. Tetapi katong mengucap syukur karena hari ini kita menapaki hari yang ke-15. Dan kita ingin menapakinya dengan syukur dan sukacita.
bahwa perjalanan kita sepanjang hidup kita, terutama selama 1 tahun yang terakhir, disertai, diberkati oleh Tuhan. Maka sama seperti kata lagu, Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Luar biasa. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Syukur atas hujan, syukur atas sukacita, tapi juga syukur atas kesakitan dan penderitaan. It's beautiful day. Hari yang indah. Tidak ada hari yang lebih indah daripada ketika kita menyadari bahwa ketika kita membuka mata kita dan menyadari bahwa nafas kehidupan masih Tuhan berikan kepada kita. Apa yang lebih indah daripada itu? Sebab dalam perjalanan hidup kita akan selalu bersama-sama dengan cerita-cerita. Ada saudara-saudara kita yang sakit, ada orang tua kita yang pergi meninggalkan kita. Ada juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang mengalami depresi, putus asa karena berbagai pergumulan mereka yang belum tuntas. Tapi it's beautiful day. Apa yang bisa kita katakan selain kita mengatakan bahwa inilah hari yang indah? Sebab apa? Bukan karena ketumpung keping banyak, bukan sekedar karena ketong sehat, tapi karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Dan tanggal itu, inama saudara sekalian, sama seperti apa yang disampaikan oleh Yosua di dalam perikop yang baru saja ketong baca, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Bagian ini bisa ketong lihat dalam 3 bagian besar. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal sebelumnya, pasal 23, yang disebutkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai pidato perpisahan Yosua. Yosua siap sebagai seorang pemimpin untuk mengantarkan umat Israel yang dipimpinnya memasuki tanah Kanaan. Tetapi sebelum masuk tanah Kanaan, dia melakukan evaluasi. Sukacita boleh, bahagia boleh, senang boleh. Tapi sukacita, kebahagiaan itu selalu harus diikuti dengan apa yang ketong lihat di masa lalu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua dalam ayat 1 sampai 13. Dia melakukan evaluasi tentang perjalanan para leluhur Israel. Dan dia mengatakan, jangan lupa bahwa semua yang ketong dapat hari ini, segala yang Tuhan beri pada saat ini, dia tidak jatuh dari langit. Dia tidak ada dengan serta-merta, dia tidak ada dengan tiba-tiba. Semuanya ini adalah satu proses yang panjang. Dan disitulah engkau ditempa, dibentuk. Bukan oleh kesenangan semata-mata, tapi juga oleh kekecewaan. Bukan oleh keberhasilan semata-mata, tetapi juga oleh kegagalan. Bukan oleh sukacita semata-mata, tetapi juga oleh duka cita. Dan tagal itu, kalau ketong ada di dalam titik perjalanan ini, itu bukan karena ketong pun hebat, bukan karena ketong pun jago, tapi karena Tuhan pun sayang. Mari ketong lihat, Yosua bilang. Mari ketong lihat apa yang telah Tuhan buat. Di dalam ketong punya generasi para pendahulu masa lalu. Engkau menyertai, engkau menopang, engkau menguatkan di dalam berbagai keadaan. Termasuk di dalam keadaan ketika Israel sedang bersiap untuk memasuki tanah Kanaan. Dan mereka akan hidup sebagai orang-orang yang kemudian dibawa oleh Tuhan untuk sadar bahwa hei, ale bukan hidup sendiri. Ale akan berjumpa dengan orang Amori. Kamu orang akan hidup bersama-sama dengan orang Girgashi. Kamu orang akan hidup bersama-sama dengan orang Feris. Kamu orang akan hidup bersama-sama dengan orang Kanaan. Kamu sing hidup sendiri. Kalau dulu kamu orang keluar dari Mesir sebagai orang Israel, cuma ketong deng ketang, kata orang Ambon. Cuma ketong deng ketong saja. Mau baku melawang ketong deng ketong, mau baku senang ketong deng ketong. Tetapi Tuhan mempersiapkan orang-orang Israel melalui kepemimpinan Yosua untuk bilang bahwa ali dong masuk di tanah yang baru ini. Jangan gagawan, karena ali dong sing hidup sendiri. Jangan bikin diri jago, sebab ali dong sing hidup sendiri. Ada orang lain. Dan karena itu, belajarlah untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Sejarah yang Yosua sampaikan, kemudian menghadapkan orang-orang Israel pada pilihan. Pilihan apa? Pilihan dari seluruh proses panjang sejarah itu. Yosua bilang,
mau setia for siapa? Mau setia for Tuhan atau mau setia for Allah? Di dalam teks ini, kata Tuhan itu disebut atau ditulis dengan huruf kapital semua. Sebenarnya itu menggambarkan ucapan Yahweh. Yahweh itu selalu ditulis dengan huruf Tuhan kapital semuanya. Dan disebutkan di situ Allah tetapi dengan huruf kecil. Yosua bilang, su belajar dari sejarah. Su lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam Ali Dompung hidup. Sekarang mau pilih siapa? Ternyata persiapan untuk masuk tanah Kanaan itu membutuhkan juga komitmen. Dan komitmen itu selalu adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu selalu mempunyai risiko. Maka Yosua kemudian menghadapkan pilihan. Mau sama dengan siapa? Mau pilih Allah orang Amori, Allah orang Kanaan, Allah orang Feris? Atau Ali dong mau tetap bersama-sama dengan Yahweh? Sebelum Yosua mendengarkan pendapat orang-orang Israel, Yosua menentukan pilihannya. Dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku tetap percaya dan setia kepada Allah Yahweh. Yosua menentukan pilihannya. Lalu kemudian orang-orang Israel pun mengatakan, oh kalau Ali begitu, katong juga sih mungkin kasih tinggal Allah. Katong juga akan setia kepada Allah. Tapi Yosua ini rupanya senang bersengaja. Dia bilang, jangan palente. Buktinya begini, buktinya begitu. Tetapi orang-orang Israel kemudian mengatakan, kalau Ali pilih itu, kalau Ali pilih untuk setia kepada Allah, maka katong juga memilih untuk setia kepada Allah atau Yahweh. Ini Bapak Saudara sekalian, cerita ini sebenarnya menggambarkan bahwa perjalanan ketongpung hidup dari waktu ke waktu bukanlah perjalanan hidup yang mulus, bukanlah perjalanan hidup yang lancar-lancar saja. Dan biasanya tantangan, persoalan, dan pergumulan itu adalah karena ketong punya banyak pilihan. Cerita ini menggambarkan bahwa tantangan di tahun 2023 bukan soal katong yang ada keping, bukan soal katong miskin, bukan soal katong diperlakukan tidak adil semata-mata, tetapi seluruh kenyataan hidup itu menghadirkan kepada katong pilihan. Katong mau pilih yang mana? Sebab Yosua mengatakan bahwa ikut Tuhan itu bukan seperti robot. Semuanya akan diberikan, semuanya akan berjalan secara otomatis. Ada kemanusiaan kita, ada sisi-sisi kemanusiaan kita yang kemudian dihargai oleh Tuhan, dan karena itu Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Dan karena itulah tantangan terbesar di tahun 2023 ini adalah kita mau pilih yang mana. Ada banyak pilihan dalam kehidupan pribadi. Ada banyak pilihan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ada banyak pilihan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Ada banyak pilihan juga di dalam rencana-rencana masa depan kita. Kita mau pilih yang mana? Kemanakah kita mau menautkan hidup kita? Jika kesetiaan mau dipahami secara sederhana sebagai upaya untuk menautkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita setia kepada Tuhan, kita menautkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita setia kepada suami kita, kita menautkan hidup kita kepada suami kita. Kalau kita mengatakan kita setia kepada istri kita menautkan hidup kita kepada istri kita. Ketika orang tua mengatakan mau setia kepada anak-anak, mereka menautkan hidup mereka anteru-anteru kepada hidup anak-anak. Maka kesetiaan itu bukanlah sesuatu yang pono-pono, tetapi kesetiaan itu adalah selalu apa yang ada pada katong, tetapi sebagian dari hidup kita, katong sukasi for siapa? Kasih for Tuhan. Kasih for siapa? Kasih for suami. Kasih for siapa? Kasih for istri. Kasih for siapa lagi? Kasih for anak-anak. Kasih for orang tetua.
Maka ketong bukan lagi orang yang hidup sendiri. Karena ketong sudah memberikan sebagian hidup kita. Kita menautkan sebagian hidup kita kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Dan tagal itu, maka ketika kita memilih jalan itu, kita sebenarnya diperhadapkan dengan persoalan kesetiaan. Mana yang ketong mau pilih? Hari-hari ini pilihan menjadi satu kata kunci. Kalau dulu, ketika teknologi belum berkembang secanggih ini, kita punya pilihan terbatas. Dan mungkin saja hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang bisa memilih. Tapi sekarang, dengan benda kecil yang ketong pegang, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, kita selalu punya pilihan. Bahkan pada setiap detik, kita punya pilihan. Apakah kita mau memberi hidup kita untuk melihat orang lain secara manusiawi, ataukah kita lebih memilih detik-detik dalam kehidupan kita hanya untuk update status di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan kemudian meladeni komentar-komentar di Facebook, di Instagram, dan kita melupakan ada detik-detik yang berharga untuk juga kita berikan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Tapi banyak sekali pilihan kita saat ini terhisap habis oleh kecanggihan teknologi yang kemudian menggerus waktu-waktu kita yang berharga, yang kita sebut the quality time. Wah, banyak sekali postingan-postingan di Facebook ketika bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan mengatakan it's quality time. Kenapa quality time hanya pada saat-saat itu? Sebab banyak pilihan yang kemudian membuat kita tidak ada bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan dengan keluarga kita. Banyak pilihan, inama saudara sekalian. Termasuk pilihan-pilihan di tahun 2023 ini. Apakah kita masih memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Ataukah dengan semakin besarnya target-target pekerjaan kita, maka quality time with God, kualitas waktu yang berkualitas bersama dengan Allah, itu semakin tergerus. Maka kita dihadapkan pada dua pilihan. Sama seperti Yosua menghadapkan pilihan Yahweh atau El, Allah. Ini sebenarnya merupakan gambaran mana yang mau kita pilih. Kesetiaan kepada Tuhan ataukah kesetiaan kepada Allah yang lain. Apakah Allah yang lain itu? Oh, banyak. Allah yang lain itu bisa pangkat. Allah yang lain itu bisa saja jabatan. Allah yang lain itu juga bisa harta. Allah yang lain itu juga bisa kesuksesan. Allah yang lain apalagi menjelang tahun pemilihan yang panas tahun 2024. Allah yang lain itu juga bisa kancing bayar. Banyak pilihan. Tetapi di manakah kita menautkan jangkar kesetiaan kita? Hari ini Yosua mengatakan bahwa sebelum kau masuk ke tanah perjanjian, siapkan hidupmu. Dan hidupmu dibentuk oleh satu proses panjang. Lihat kembali pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Bukan untuk cerita dolo-dolo, tetapi untuk menguatkan bahwa kalau Tuhan sudah sertai beta, Tuhan sudah sertai beta pun keluarga sampai oras ini, maka Tuhan yang sama, yang kepadanya beta menautkan kesetiaan, itu juga akan menyertai beta di tahun 2023. Semua masih gelap, semua masih misteri. Sehingga ada satu orang yang tahu apa yang terjadi di tahun 2023 ini. Tapi Yosua bilang, pilih. Sebab dengan memilih, kau sedang merancang masa depanmu. Jika kau memilih pangkat, jabatan, harta, kesuksesanmu sendiri dan meninggalkan Allah, maka kau akan menuai segala risiko yang kau pilih. Tapi jika kau memilih Tuhan Yahweh, yang telah dengan perjalanan hidupmu sampai hari ini, maka kau juga akan menuai risiko, kenyataan apa yang akan Tuhan siapkan dalam rencana-rencana masa depanmu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam keluargamu. Maka lihatlah tahun 2023 bukan sekedar janji, tetapi adalah sebuah kenyataan yang sedang kita songsong bahwa Tuhan sedang menyertai
kita. Kesetiaan menjadi sebuah kata kunci, tapi juga menjadi satu kata yang mahal akhir-akhir ini. Cristiano Ronaldo mungkin karena biaya transfer yang lebih mahal berpindah ke klub yang lain. Kita tidak tahu apakah Lionel Messi akan hengkang dari klub di Prancis. Kita tidak tahu apakah pemain-pemain bola juga akan berpindah-pindah klub. Tentu saja itu bukanlah ukuran kesetiaan, tapi kita ingin mengatakan bahwa hidup kita di saat ini dipenuhi dengan berbagai macam tawaran, dan seringkali pula tawaran-tawaran itu membuat kesetiaan kita adalah kesetiaan yang semu. Yosua hari ini mengingatkan ketong semua, jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku, orang-orang Kristen di Maluku, di Indonesia, kesetiaan kita adalah kesetiaan yang berakar di dalam hidup dan pengalaman kita. Maka setialah kepada Tuhan di dalam pekerjaanmu. Setialah kepada Tuhan di dalam karirmu. Setialah kepada Tuhan di dalam rumah tanggamu. Setialah kepada Tuhan pada waktu engkau bersama-sama dengan suami dan istrimu. Setialah kepada Tuhan ketika engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Sebab kesetiaan kepada Tuhan itulah yang akan menentukan tahun 2023 adalah tahun perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Apa janjinya? Janjinya adalah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan apa yang menjadi kemauanmu. Maka bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini beta pun keperluan? Apakah ini beta pun kebutuhan? Maka pada saat itulah kita tahu, kalau Tuhan belum menjawab doa kita, berarti itu bukan kebutuhan kita. Tapi ketika Tuhan menjawab sesuatu yang mungkin tidak kita doakan, maka percayalah, Tuhan menjawab karena itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah janji Tuhan. Janji yang berlangsung dari zaman Abraham sampai Maranatha. Dan hari ini kita beribadah di gereja Maranatha. Sebuah nama yang memberikan kepada kita kepastian bahwa Maranatha, sampai nanti Tuhan datang kembali, kesetiaan kita tetap ada. Kesetiaan kita tetap berakar di dalam kesetiaan kepada Allah. Selamat menjalani tahun 2023, hari esok, lusa, tula, tuping, dan seterusnya di dalam kasih karunia dan kesetiaan Allah. I thank you for Lord for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Tuhan memberkati katong semua. Amin.
Beta undang katong semua untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Persembahan pujian oleh Jidon Tuarlela, disilahkan. Shalom, selamat hari Minggu jemaat. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu.
Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati sulit pelangi. Dan kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat, mari kita satu dalam doa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa selalu setia menyertai kami dari hari ke hari. Sebagai persembahan syukur kami yang nyata, kini kami hendak mempersembahkan persembahan syukur yang kami bawa dari dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima persembahan syukur kami ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian oleh Saudari Winda Parinusa, disilakan. Oh Lord my God, when I'm in some wonder, 'cause I adore the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power through out there you live display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great
Terpujilah nama Tuhan. Ini Amba saudara jemaat sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa yang akan diakhiri dengan Bapa kami bersama dengan doksologinya. Kita berdoa. Untuk penyertaan-Mu ya Tuhan pada langkah kehidupan di hari ke-15 bulan pertama tahun 2023 ini, kami bersyukur. Engkau telah memilih kami untuk menjadi saksi-saksi iman tentang kehidupan yang begitu berharga sepanjang tahun 2022 yang telah kami lewati. Dan kini Engkau pun masih berkenan mencurahkan kasih karunia-Mu untuk mencelikkan mata iman kami merasakan dan mengalami berkat-berkat-Mu di awal tahun 2023 ini. Atas semua itu, sebagaimana Yosua menyatakan pilihannya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan juga kesetiaan umat Israel, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Maka kami pun mengarahkan seluruh kehidupan kami secara pribadi dan keluarga, pekerjaan-pekerjaan kami, persahabatan-persahabatan kami, pergaulan-pergaulan kami, studi kami, pelayanan kami, semata-mata sebagai ibadah kepadamu, ya Tuhan. Jika nafas kehidupan masih Engkau berikan, kami percaya bahwa itulah tanda kasih sayang Tuhan, agar kami menghargai kehidupan ini dan menjalaninya dengan sukacita sebagai syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebesar apapun tantangan, seberat apapun masalah, sekeras apapun pergumulan yang kami hadapi, taruhlah hikmat-Mu sehingga pikiran, perasaan, dan tindakan kami tidak ditundukkan dan dikalahkan oleh tantangan, masalah, dan pergumulan itu. Tapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami menghadapinya dan menyelesaikannya seturut dengan kasih karunia kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Maka setiap pribadi dari yang muda hingga yang tua dan setiap keluarga akan menyatakan kesetiaannya kepadamu mulai hari ini dan seterusnya sepanjang perkenaanmu bagi kami. Kokohkan dasar kesetiaan itu agar kami sebagai persekutuan jemaat Gereja Protestan Maluku yang mendiami pulau-pulau dari utara hingga barat daya dengan berbagai situasi alam dan kehidupan sosial mampu menjadi tanda-tanda kemuliaan-Mu yang memberdayakan dan menghidupkan sesama kami manusia dan semesta alam ini. Bersama-sama pula Tuhan dengan saudara-saudara kami yang memilih cara beriman yang berbeda melalui berbagai denominasi Kristiani dan berbagai agama. Hikmat-Mu ya Tuhan semesta alam senantiasa mengingatkan kami agar terus-menerus bekerja bersama, membangun kualitas kehidupan kemanusiaan kami bagi pemulihan bermacam-macam krisis yang terjadi di muka bumi ini. Sentuhan kasih-Mu ya Tuhan, juga kami mohon untuk memulihkan kesehatan orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan kesehatan di rumah atau rumah sakit. Juga kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan, frustrasi, depresi, putus asa karena berbagai tekanan kehidupan. Engkau ya Tuhan menghembuskan Roh Kudus agar ada harapan, inspirasi, dan motivasi untuk menatap masa depan dalam rencana-Mu. Sebagai orang-orang Kristen dan warga negara Republik Indonesia, kami berdoa, memohon kepadamu ya Tuhan semesta alam, untuk melimpahi para pemimpin negara ini pada setiap jenjang administrasi pemerintahan, dari tingkat nasional hingga kota, kabupaten, dan desa, dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, agar setiap keputusan politik yang diambil dan setiap undang-undang yang diterbitkan sungguh-sungguh didasari oleh profesionalitas dan kehendak baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dari Merauke di ujung timur hingga Sabang di ujung barat. Dengar dan jawablah syafaat kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi teladan melalui doa yang diajarkannya kepada kami demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beta undang ketong semua untuk berdiri. Dalam suka di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, berharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan dengannya hidup berdamai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya hingga sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidup berdamai bersamanya. Inama saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat menjalani usbu yang baru bersama-sama dengan Tuhan yang setia. Shalom.